الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu mengangkat kebodohan dalam diri kita tentang ilmu agama Allah, menuntut ilmu syar'i yang itu sebagai menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu jadikan diri kita orang-orang yang selalu ikhlas ketika menuntut ilmu agama Allah ini, sehingga Allah bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan bahas kita, kajian rutin kita tentang fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama itu, atau kita kenal dengan ulama. Salah satu keutamaan ilmu yang disebutkan oleh para ulama, ilmu itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Ilmu agama Allah, kata para ulama, adalah jalan menuju kebahagiaan. Di antara dalil yang menunjukkan tentang masalah ini, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia ini terbagi menjadi 4 jenis manusia. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita termasuk yang mana dari 4 jenis ini? Dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibagi oleh Allah menjadi 4 jenis manusia. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abdin razaqahu Allahu malan wa ilman." Seorang hamba yang Allah berikan harta dan ilmu. Yang pertama nih, seorang hamba Allah azza wa jalla yang Allah kasih harta kepadanya, hartanya berlimpah banyak luar biasa, tapi bukan cuma harta. Yang kedua adalah ilmu, itu ilmu agama yang dimaksud dalam hadis ini. Dia punya harta, dia punya ilmu agama Allah azza wa jalla. Apa yang dia lakukan? Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, dia menyambung tali silaturahim, dan dia tahu apa saja hak-hak pada diri dan hartanya. Dia punya harta, punya ilmu, kemudian dia lakukan 3 hal ini: bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahim kepada kerabatnya, dan dia tahu apa saja hak-hak pada diri dan hartanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahadha bi afdalil manazil. Orang yang pertama ini menjadi orang yang paling terbaik, paling utama, luar biasa. Allah kasih harta kepadanya dan Allah kasih ilmu agama kepadanya. Dengan ilmu agama yang dia miliki,
dia tahu apa yang dia lakukan dengan hartanya tersebut. Dia punya harta, dia bangun masjid, dia bangun ma'had mungkin, dia santuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim, dia sokong dakwah Islamiyah luar biasa. Hartanya benar-benar bermanfaat untuk dirinya, agamanya, dan juga orang lain. Luar biasa. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan harta tersebut. Dia menyambung tali silaturahim kepada kerabatnya. Mungkin dia bantu kerabatnya dengan hartanya, dia sokong kerabatnya dengan hartanya, dan dia tahu apa saja hak pada diri dan hartanya. Dia tahu hak pada diri dan hartanya, dikeluarkan zakatnya, dia sedekah, dia infak. Orang yang pertama ini di afdalul manazil, kata Nabi. Orang yang paling terafdal, paling utama, luar biasa. Contohnya siapa ini? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhum wa radha. Itu orang-orang yang luar biasa. Bukan hanya Allah kasih ilmu agama, tapi juga Allah kasih apa? Harta yang banyak. Mau jadi orang pertama ini? Hah? Saya juga mau, Masya Allah. Semua mau. Tapi nggak semua orang Allah jadikan yang pertama ini. Betul ya? Nggak semua manusia Allah jadikan menjadi yang pertama ini. Banyak hartanya, ilmu agamanya pun mumpuni, Masya Allah. Sehingga dengan ilmu agamanya, hartanya benar-benar bermanfaat. Tapi kita sangat berpeluang menjadi orang yang kedua, manusia kedua. Siapa itu? Nabi SAW mengatakan, "Abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan." Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan ilmu kepadanya, tapi tidak Allah kasih harta kepadanya. Ini yang kedua. Allah kasih ilmu kepadanya, tapi tidak Allah luaskan hartanya. Bukan seperti orang yang pertama. Orang yang pertama kaya raya, mungkin luar biasa hartanya, Masya Allah, betul ya? Orang yang kedua ini Allah kasih ilmu agama, tapi hartanya nggak Allah kasih banyak. Tapi lihat ya, yang kedua ini, karena ilmunya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang dilakukan? An-niyah as-salihah, niat yang baik, niat yang salih. Nabi SAW mengatakan, fahuwa sadiqun niyah, niatnya jujur, niatnya bagus. Yaqul, dia berkata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Ya Allah, kalau aku punya harta ya Allah, aku akan lakukan seperti yang si fulan orang pertama itu lakukan. Jadi diniatkan dengan apa? Dengan hatinya. Ya Allah, kalau saya punya harta seperti orang yang pertama itu, ya Allah, saya akan lakukan insya Allah seperti orang pertama itu. Saya akan bangun masjid, saya akan bangun ma'had, saya akan sokong dakwah Islamiyah, saya akan bantu orang, santuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua ini dengan niat baiknya, niat salehahnya, mendapatkan pahala yang sama seperti orang pertama. Allahu Akbar. Istimewa ya. Yang kedua nih, Allah kasih ilmu agama tapi tidak Allah kasih apa? Harta. Tapi bisa mendapatkan pahala yang sama seperti apa? Orang pertama. Kenapa? Punya ilmu. Sehingga orang yang kedua ini bahagia dunia akhirat ini, subhanallah. Sebaliknya, yang ketiga dan yang keempat, yang Allah tidak berikan ilmu agama kepada mereka semua, menjadi orang yang apa? Syaqawah, sengsara dunia akhirat. Nabi SAW mengatakan, hamba yang ketiga, abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah kasih harta kepadanya, tapi tidak Allah kasih ilmu agama kepadanya. Hartanya berlimpah luar biasa, Masya Allah, tapi ilmu agamanya Allah nggak kasih kepada dirinya. Apa yang dia lakukan? Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Ya Allah, banyak banget yang seperti ini, ikhwan. Dia punya harta banyak luar biasa, tapi dia gunakan hartanya tanpa ilmu agama. Apa maksudnya? Dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia gunakan hartanya untuk mendurhakai Allah. Dia gunakan hartanya untuk berbuat dosa dan kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Dia punya harta mabuk-mabukan, dia punya harta berzina, dia punya harta melancong mungkin ke negeri-negeri kafir, berbuat kedurhakaan dan dosa kepada Allah. Orang yang ketiga nih, na'udzubillah min dzalik. Allah luaskan hartanya, tapi Allah nggak kasih ilmu agama kepadanya. Banyaknya seperti ini, ikhwan. Luar biasa banyaknya. Bukan hanya orang kafir, bahkan orang Islam juga bisa ada yang ketiga nih, betul ya? Berapa banyak kita lihat kaum muslimin, Allah kasih harta kepadanya luar biasa, tapi nggak Allah kasih ilmu kepadanya. Ini real ini, kawan. Saya lihat depan mata kepala saya sendiri. 70 tahun lebih di kepalanya, buka mata, yang penting bagaimana dapatkan dunia. 70 tahun lebih. Bayangkan, kalau orang Betawi ngomong apa? Sudah bau tanah, betul ya? Tapi di kepalanya buka mata nih, yang dia pikirkan apa? Yang dia pikirkan bagaimana dapatkan dunia dan dunia. Nggak ada pikiran gimana dapatkan surga dan seterusnya. Muslim badal. Hati-hati nih, kawan. Tuh banyaknya orang-orang yang jadi orang ketiga nih. Allah kasih harta kepadanya, tapi Allah nggak kasih ilmu agama kepadanya. Sehingga dia melakukan dengan hartanya tersebut perbuatan-perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menyambung tali silaturahim kepada kerabatnya, dan juga dia tidak tahu apa saja hak-hak pada diri dan hartanya. Fahada bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini menjadi orang yang paling terburuk. Nauzubillah min dzalik. Lihat. Kenapa? Karena dia gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk mendurhakai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang Allah pasti akan tanya kenikmatan-kenikmatan itu untuk apa dia lakukan di atas muka bumi. Allah tanya di hari kiamat itu. Maka Nabi menyebutkan yang ketiga nih, orang yang paling terburuk. Kenapa paling terburuk? Allah kasih nikmat kepadanya, yang seharusnya nikmat itu digunakan untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah, mengejar surga Allah. Sebaliknya digunakan untuk kedurhakaan, dosa, kemaksiatan, malah mendekat ke neraka Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya, hati-hati ya. Banyak sekali orang-orang yang Allah berikan kelebihan, salah satunya ini contoh harta, tapi ternyata dengan hartanya dia bukan menuju ke surga, tapi menuju ke neraka Allah Azza wa Jalla. Dan ini bukan cuma harta nih, apapun itu kelebihan, kepintaran mungkin, kecerdasan, betul ya? Jabatan mungkin luar biasa, kekuatan mungkin, paras wajah yang ganteng atau cantik. Kalau itu semua tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak mendekatkan diri kita ke surga Allah, hati-hati, bukan nikmat, jangan-jangan itu bala, malapetaka besar ya. Hati-hati nih, subhanallah. Yang ketiga nih, fahadha bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini menjadi manusia terburuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keempat, manusia keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdin lam yarzuqhu malan wala ilma. Seorang hamba yang tidak Allah kasih harta, tidak Allah kasih ilmu agama. Wala harta wala ilmu. Betul ya? Na'udzubillah min dzalik. Bukan cuma itu. Karena dia nggak punya ilmu agama, niatnya buruk. Bukan ngelihat orang yang pertama, malah ngelihat orang yang ketiga. Betul ya? Lihat, yang ketiga dan yang keempat ini dua-duanya kan nggak Allah kasih ilmu agama, betul ya? Yang keempat bukan cuma nggak Allah kasih ilmu agama, hartanya juga nggak ada. La dunia wala akhirah, betul ya? Tidak dunia, tidak akhirat. Naudzubillah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang dunianya sama sekali nggak dia dapatkan, akhirat punya enggak. Contohnya apa? Tidak sholat, betul ya? Dia di jalan-jalan. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang Allahu Akbar, sholat nih 5 waktu. Enggak. Saya baca survei, nggak tahu benar apa, tapi sangat menyedihkan, luar biasa. Kaum muslimin yang melaksanakan sholat 5 waktu, ini bukan berjamaah ya, bukan berjamaah lebih parah lagi persentasenya. Kaum muslimin yang melaksanakan sholat 5 waktu di Indonesia ini 38% aja. Saya ketika baca Allahu Akbar, bener ini. Itu sholat 5 waktu doang tuh, sendiri. Berjamaah, turun lagi bisa 12% atau kurang dari itu. Nah, bayangkan ya, sholat ini tidak dunia, tidak akhirat. Coba bayangkan, betul ya? Gak dapat dunia, gak dapat akhirat tuh. Bahkan yang lebih buruk apa? Niatnya buruk. Bukan dia ngelihat orang pertama, malah ngelihat orang yang ketiga. Yaqul, dia mengatakan, "Lau anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan." Ya Allah, kalau aku punya harta nih Allah, aku akan lakukan seperti orang yang ketiga tuh lakukan tuh. Asyik tuh.
berbuat maksiat dengan hartanya, dosa, kedurhakaan, mabuk-mabukan, berzina dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa bi niyyatihi fa wizruha sawa. Orang yang keempat ini dengan niat buruknya mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan ikhwan, ilmu itu jalan menuju kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang kedua Allah nggak kasih harta kepadanya, tapi bisa mendapatkan pahala orang yang pertama dengan ilmu agamanya. Betul ya? Sedangkan orang yang ketiga dan orang yang keempat Allah tidak berikan sama sekali kebahagiaan kepadanya. Kenapa? Karena Allah nggak kasih ilmu agama kepadanya. Padahal orang yang ketiga Allah kasih harta tuh. Maka perhatikan nih, maka saya mau tanya sama antum, kalau disuruh pilih, antum pilih ilmu, pilih harta? Nah, bingung kan, masya Allah. Dua-duanya Ustaz, nggak ada yang ketiga. Yang paling terbaik jelas yang pertama, ilmu dan juga apa? Harta. Tapi nggak semua. Hatta ulama pun nggak semuanya Allah kasih ilmunya dan hartanya banyak, betul ya? Nggak semua. Jarang itu. Subhanallah. Yang paling terbaik jelas itu dua-duanya. Dan nanti insya Allah Ta'ala ada pembahasan khusus masalah tersebut. Fadlul ilm 'alal mal. Keutamaan ilmu ketimbang harta. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 40 keutamaan ilmu ketimbang harta. Ada pembahasan tersendiri masalah itu nanti insyaallah ta'ala. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu agama Allah Azza wa Jalla dan orang yang memiliki ilmu agama tersebut. Ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang kedua dari pertemuan kita sekarang, keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang mendoakan manusia terbaik, ya kawan, bayangkan. Orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa kebaikan jelas. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ad-Darimi dan juga lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini luar biasa, di antara doa Nabi, "Naddarallahu ra'an." Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang. Bagi siapa itu? Sami'a minna haditsan. Bagi orang yang mendengar sebuah hadis dari kami. Ini doa Nabi SAW. Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengarkan hadis dari kami. Dia dengar hadis dari Nabi, dan bukan hanya dari Nabi berarti. Sahabat ke tabi'in terus ke bawah sampai sekarang berarti. Betul ya? Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami. Satu, mendengarkan. Yang kedua, fahafidhahu, kemudian dia menghafalnya. Dia menghafal. Dalam riwayat lain disebutkan fawa'aha, dia memahaminya. Ada tiga nih, membaca, mendengarnya, memahaminya, menghafalnya. Ada beberapa riwayat tentang masalah ini. Yang keempat, hatta yuballighuhu ghairah, dan menyampaikannya kepada orang lain. Empat yang dilakukan ya. Mendengar hadis dari kami, dalam riwayat disebutkan memahaminya, menghafalnya, menyampaikan kepada orang lain. Empat, mendakwahkan yang terakhir. Kemudian Nabi SAW menyebutkan apa? Fa innahu rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Banyak orang yang membawa fikih namun dia tidak memahami fikih itu. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan banyak orang yang menerangkan fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Sampai akhir hadis, panjang hadisnya. Tapi syahid dari bahasan kita, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini, semoga Allah memberikan cahaya pada seseorang yang mendengar hadis dari kami, memahaminya, menghafalnya, menyampaikannya kepada manusia. Apa kata para ulama? Terutama ulama hadis mengatakan, tidaklah kami melihat para ahlul hadis kecuali wajah mereka pasti bercahaya. Dari apa? Dari hadis ini. Betul ya? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kami melihat ahlul hadis
kecuali wajah mereka itu ada cahaya. Allahu Akbar. Bukan berarti kemudian apa? Wajahnya putih berseri, glowing. Bukan, betul ya? Cahaya iman di situ. Cahaya ilmu yang bermanfaat ada pada wajahnya tersebut karena hatinya bersih, jelas. 4 hal. Yang pertama tadi apa? Mendengar hadis dari kami, memahaminya. Yang kedua, menghafalnya. Yang ketiga, menyampaikan kepada manusia. 4 nih. Orang yang menuntut ilmu agama Allah, dia amalkan ilmu yang dia sudah ketahui, dia hafalkan, dia sampaikan kepada manusia. 4 hal ini. Nah, perhatikan ikhwani. Ini ilmu yang bermanfaat harus ini. Ketika kita dapatkan satu ilmu, kita dengar satu ilmu, kita fahami ilmu tersebut. Fahami, kemudian kita hafalkan. Nah, dengar kata-kata hafal berat nih, betul ya? Waduh, hafal tuh Ustaz. Gampang, subhanallah pada hakikatnya. Kemudian apa? Ada amanah dari ilmu tersebut menyampaikan kepada manusia, minimal ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Jazakallahu khair. Minimal kepada siapa? Anak istri kita, kepada keluarga kita. 4 hal yang kita lakukan. Saya ulang, mendengar, memahami, menghafal, menyampaikan ilmu tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan cahaya iman, cahaya ilmu yang bermanfaat pada orang tersebut. Dan bukan hanya pada wajahnya, jelas pada hatinya pasti masuk. Karena ilmu yang bermanfaat itu pasti akan masuk dalam relung hati manusia, sehingga ilmu tersebut akan memberikan cahaya pada dirinya, ikhwan. Sehingga dia akan beramal saleh dengan nikmat, istiqamah di jalan Allah azza wa jalla, dengan mudah mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diketahui. Ada satu orang, subhanallah, hijrah dari lembah durjananya, lembah maksiat. Ketika dia taubat, dia belajar sampai bisa dikatakan melampaui orang-orang yang duluan hijrahnya daripada dirinya. Perhatikan ya, ini istimewa nih. Apa maksudnya melampaui orang-orang yang sudah hijrah lebih dulu? Orang ini hijrah belakangan. Ketika dia sudah taubat, hijrah ke jalan yang benar, belajar ilmu agama, belajar ilmu. Salah satu yang dia pelajari, benar-benar dia tekuni luar biasa, adalah bahasa Arab. Itu ada yang belajar bahasa Arab sini? Hah? Belajar nahwu, belajar sharaf, betul ya? Belajar balaghah. Gampang susah? Mana murid-murid santri? Belajar nahwu nggak tuh? Hah? Gampang susah? Susah itu. Ini orang ini benar real nih, udah tua loh, bukan tua, masih muda tapi sudah berkeluarga lah, sudah punya anak. Ketika dia hijrah, benar-benar belajar. Sekarang kitab Arab seperti ini sudah biasa dibaca, lancar luar biasa, masya Allah. Coba untuk bayangkan, istimewa, masya Allah. Orang-orang yang Allah azza wa jalla berikan keistimewaan luar biasa, ilmu yang bermanfaat, insyaallah taala. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepadanya. Maksudnya apa? Saya ingin terangkan di sini, ikhwan, ilmu yang bermanfaat itu akan masuk dalam relung hati manusia dan akan memberikan manfaat besar dalam kehidupannya. Dan itu tidak menunggu waktu lama untuk terlihat perubahannya. Nggak nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru jadi orang saleh. Enggak. Ilmu yang bermanfaat ketika didapatkan ilmu masuk ke dalam hatinya, ilmu itu akan menjelma dalam dirinya sesuatu yang istimewa luar biasa. Menjadikan diri istiqamah di jalan Allah, akan menjadikan diri serba kekurangan sehingga akan terus bersemangat untuk menuntut ilmu agama dan beramal saleh sehingga dia bisa istiqamah di jalan Allah, luar biasa. Itu ilmu yang bermanfaat, ya. Coba lihat dari kita masing-masing. Berapa banyak ayat dan hadis yang sudah kita pelajari? Berapa lama kita duduk di kajian ilmu agama Allah azza wa jalla? Apakah lama waktunya tersebut telah menjadikan akhlak kita membaik? Telah menjadikan rasa takut kita kepada Allah itu semakin takut, semakin bagus? Telah menjadikan amal saleh kita bertambah? Atau ternyata lama duduknya di kajian ilmu malah menambah sebaliknya, menambah keras hati kita, menjadikan akhlak kita tambah buruk, menjadikan rasa takut kita kepada Allah tambah nggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan ikhwan, lebih baik. Karena ketika orang tersebut mendengar hadis Nabi, memahaminya dengan benar, menghafalnya, menyampaikannya, maka insya Allah dia akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini keutamaan yang kedua dari ilmu agama Allah azza wa jalla, dan orang yang memiliki ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari
ilmu agama Allah Azza wa Jalla dan orang yang memiliki ilmu agama Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'ruf insyaallah hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Ma'ruf insyaallah hadisnya, terkenal insyaallah. Manusia meninggal akan terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini banyak contohnya, membangun masjid, mewakafkan mushaf, mewakafkan kitab-kitab mungkin para ulama, kemudian membangun ma'had, membantu para penuntut ilmu untuk menuntut ilmu, membantu para dai, apapun itu, membangun jembatan, mengalirkan air, sedekah yang jariyah yang terus mengalir luar biasa, masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, syahid bahasan kita, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Allahu akbar. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Syahid bahasan kita yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang memiliki porsi terbesar, kedudukan paling pertama, jelas ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ilmu dunia Pak Ustaz? Apakah bisa bermanfaat? Bisa. Dengan syarat ilmu tersebut memang ilmu yang memang bermanfaat secara duniawi. Ilmu yang hukumnya mubah atau hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari bagi setiap muslim, atau hukumnya sunnah, bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Contoh kecil, ibu-ibu punya resep makanan atau kue yang enak luar biasa. Itu dunia apa ukhrawi? Duniawi, betul ya? Duniawi. Ketika dia masuk satu rumah makan mungkin atau restoran, dia makan kurang enak. Dan saya tahu nih resep yang bisa jadikan makanan ini jauh lebih enak, karena dia punya resepnya. Dia datang ke ownernya, diajari, nih saya mau ajari nggak resep supaya lebih enak luar biasa. Oh silakan, boleh. Ternyata orang itu make bener enak, laris luar biasa. Ilmu bermanfaat bukan? Ilmu bermanfaat itu memberikan manfaat kepada orang, betul ya? Masya Allah. Jadi ilmu dunia juga bisa memberikan manfaat, itu ilmu yang bermanfaat. Tapi jelas kedudukannya pasti di bawah ilmu ilmu agama Allah, jelas. Ilmu agama Allah itu nomor pertama, itu kedudukan paling tertinggi dari ilmu yang bermanfaat. Makanya saya sering katakan, jangan pernah remehkan dan jangan pernah anggap sebelah mata para guru ngaji yang mengajarkan huruf hijaiyah kepada kita. Terkadang sering luar biasa di masyarakat kita, ketika orang guru ngaji tersebut dipandang sebelah mata, oh cuma guru ngaji, la haula wala quwata illa billah. Ini salah besar ya kawan. Wallah, ini salah besar luar biasa. Betul, banyak orang-orang yang bisa ngaji diajarkan dari guru ngaji seperti ini. Kita nggak mungkin bisa baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 surat favorit kita, betul. Tambah satu lagi lah, Al-Kafirun, Forkul. Kecuali dengan belajar dengan guru ngaji tersebut. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala pernah belajar kepada salah seorang guru yang qaddar Allah, ketika dia belajar dengan guru ini, waktu berlalu ternyata Syekh Ali jadi ulama besar, guru ini biasa saja gitu. Guru ini biasa saja. Ketika di satu pertemuan seperti seminar gitu, maka Syekh Ali mengatakan, menunjuk orang tersebut, hadza syaikhi, huwa syaikhi. Itu guruku tuh. Kata orang tersebut, la, enggak. Sekarang Anda guruku, bukan saya. Enggak, kata Syekh Ali. Sampai hari kiamat engkau pasti guruku. Para ulama mengatakan, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan diriku satu huruf, maka aku akan menjadi budaknya. Bayangkan luar biasa, satu huruf. Berapa huruf kita dapatkan dari guru-guru kita ya? Berapa huruf hijaiyah tuh? Berapa banyak ilmu yang kita dapatkan dari ilmu ayat Al-Quran, hadis, adab, akhlak, akidah, tauhid, ibadah yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Gak akan pernah kita bisa membalasnya, gak akan pernah. Mau uang sebanyak apapun, gak akan pernah kita bisa membalasnya. Perhatikan baik-baik. Salah satu dari saya katakan, guru ngaji luar biasa, masya Allah, mengajarkan
baca Al-Quran kepada kaum muslimin itu luar biasa ya kawan, luar biasa, karena kejadian luar biasa. Kejadian ini saya dapatkan pertanyaan ketika saya ngisi kajian online, orang tua yang mempunyai anak 5 SD, tapi anak ini rajin, saya nggak tahu ternyata rajin ikut kajian online saya. Jadi yang tanya ini ustazahnya yang ngajarin anak perempuan ini, perempuan anak 5 SD. Ustazahnya ini ngajarin anak 5 SD. Dua orang tuanya, orang tua yang punya harta. Yang satu orang tuanya pengacara, yang satu pedagang besar, pedagang sukses bisnismen. Qaddar Allah takdirkan anak yang 5 SD ini pelajaran umumnya biasa-biasa aja nilainya, nggak jelek banget, tapi biasa. Tapi pelajaran agamanya bagus, masya Allah. Dan akhlak dari anak 5 SD ini luar biasa, nggak pernah absen. Kajian saya ternyata, saya baru tahu kajian saya online itu nggak pernah absen. Sampai satu ketika, subhanallah, ustazahnya dipanggil sama orang tuanya. Awalnya dipanggil, masya Allah. Tapi ketika melihat rapor orang tuanya dari anak tersebut, nilai umumnya kalah dengan nilai agamanya, marah orang tua. Coba ya kawan, perhatikan ini. Banyak orang tua yang tidak proporsional kepada anaknya, perhatikan. Marah luar biasa orang tuanya kepada anak. Kenapa ini? Tidak sebagus dari apa pelajaran agama dan seterusnya. Allah takdirkan memang lebih bagus ini. Terus jadi bersyukur dapat anak 5 SD luar biasa akhlaknya, masya Allah, kan gitu. Ini enggak, marah-marah luar biasa. Kamu nih kebanyakan ngaji jadi begini nih, bayangkan. Ustazahnya dengar, dinasihati, Bu nggak boleh begitu. Masa yang disalahkan ilmu agamanya? Alih-alih bukan taubat, bukan sadar, ustazahnya kemudian diusir dari rumah itu. Ini real kejadian nyata loh. Ini nanya kepada dia. Saya ditanya sampai bengong. Ini kok ada orang tua kayak gini, luar biasa ya. Kalau depan saya luar biasa ini, subhanallah. Diusir ustazahnya tersebut. Kamu mau jadi apa? Ini udah besar kalau agama gini jadi guru ngaji kayak gitu tuh. Real dia ngomong seperti itu deh. Yang seperti ini di masyarakat kaum muslimin banyak nggak? Luar biasa banyak. Ini jadi guru ngaji gitu. La ilaha illallah. Akhirnya diusir ustazah tersebut, gak belajar. Sekarang kata ustazah ini, anak itu nggak boleh main HP dan dia sekarang lagi dengar kajian ustaz lewat HP pembantunya. Coba bayangkan. Bukan dia bersyukur dapatkan anak 5 SD luar biasa seperti ini, malah Allah biar ujian Allah berikan macam-macam luar biasa. Ada anak diuji sama orang tuanya, bukan sebaliknya. Kebanyakan baliknya, betul ya? Subhanallah. Perhatikan baik-baik nih kawan. Jangan pernah remehkan ilmu agama Allah. Karena ilmu agama Allah itu ilmu yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini, kawan. Ilmu agama Allah itu ilmu yang pasti akan mengantarkan kebahagiaan dan kesuksesan bagi diri kita dunia dan akhirat. Maka ketika kita jadi orang tua harus proporsional dalam masalah ini. Bukan berarti nggak boleh belajar ilmu umum, silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu terpenting yang wajib kita tuntut di atas muka bumi ini, itu ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Menuntut ilmu itu laksana mujahid di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, Masjid Nabawi. Niatnya apa? Dua. Liyata'allama khairan aw subhanallah. Liyata'allama khairan aw liyu'allimahu. Tujuannya dua, mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Itu menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama di Masjid Nabawi. Dan kata para ulama bukan hanya Masjid Nabawi, tapi seluruh masjid juga bisa masuk dalam hadis ini, tapi terkhusus Masjid Nabawi dalam hadis ini. Jadi niatnya dua, antara dua ini nih. Liyata'allama khairan aw liyu'allimahu, atau dia mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Apa kata Nabi? Kana kal mujahidi fi sabilillah.
maka ia laksana seperti orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ya ikhwan, antum umrah, duduk di kajian Masjid Nabawi masyayikh, walaupun nggak ngerti, betul ya? Ada orang saya duduk sini, saya nggak ngerti Ustaz, bahasa Arab semua, nggak apa-apa, duduk. Walaupun antum nggak ngerti, antum dapatkan pahala mujahid di jalan Allah. Dan nanti di ujung saya kasih tahu insya Allah. Akhir kesimpulan dari yang Syekh katakan. Duduk nih, ngeri. Dapat pahala jihad di jalan Allah itu, bayangkan. Terkhusus Masjid Nabawi kata para ulama, tapi secara umum semua masjid. Terkhusus Masjid Nabawi jelas. Wa man dakhalahu bi ghairi dzalik kana kan-nadhiri ila ma laysa lahu, dan barang siapa yang memasukinya dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Allahu akbar. Orang yang sedang menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla itu seperti mujahid di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pantaslah sahabat Abu Darda mengatakan, barang siapa yang menganggap berpendapat bahwa pergi mencari ilmu bukan termasuk jihad, naqasa aqluh, akalnya kurang. Bayangkan, kenapa? Karena menuntut ilmu agama yang seperti kita lakukan ini termasuk jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, jihad dengan hujjah dan dalil itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Saya ulang perkataan Imam Ibn Qayyim ini, jihad dengan hujjah dan dalil, itu dengan ilmu, itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Mana di antara dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di fase Mekah 13 tahun, Allah menyuruhnya untuk jihad, tapi bukan jihad pedang, bukan jihad perang. Tapi jihad di situ jihad apa? Jihad menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Furqan, surah 25 ayat 52. Coba antum bayangkan ya. Surah 25 Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar. Saya mau tanya, fase Mekah 13 tahun, ada jihad perang? Nggak ada, betul ya? Jihad perang itu kapan? Ketika fase Madinah. Perang Badar itu berapa Hijriah? Ayo, sirahnya merah semua insyaallah. Ya. Perang Badar berapa Hijriah? Hah? 1, 2, 3, 4, tebak-tebakan nih. Perang Badar berapa Hijriah? Hah? Menunjukkan sirah merah semua nih. 2 Hijriah. Perang Uhud berapa Hijriah? 3 Hijriah. Betul ya? 13 tahun tambah 1 tahun di Madinah, baru Allah syariatkan perang Badar di situ. Perang jihad kita loh, jihad peperangan dengan pedang, dengan tombak dan seterusnya. Di fase Mekah Allah suruh jihad, tapi jihadnya bukan jihad apa? Bukan jihad dengan pedang, bukan jihad dengan peperangan, tapi jihadnya dengan ilmu, dengan Al-Qur'an. Mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quranul Karim, belajar Islam dan mengamalkan Islam itu di kota Mekah. Allah namakan jihadan kabira, jihad yang besar. Betul ya? Jihad yang besar. Pantaslah ketika Nabi SAW juga mengatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu agama Allah, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia sedang fi sabilillah di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Allahu akbar. Lihat. Jadi ketika misal ternyata Allah takdirkan kita meninggalnya sebelum kita sampai di rumah kita, kita mendapatkan pahala fi sabilillah ketika kita dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala. Bayangkan sahabat. Allah sebutkan jihad dan kabira, jihad yang besar luar biasa. Di Mekah jihadnya dengan hujjah, dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan dakwah, bukan jihad dengan pedang dan juga tombak. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya ilmu agama Allah Azza wa Jalla ketika orang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan.
Jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Jadi beliau membagi jihad ada 13 tingkatan. Salah satu yang pertama ini nih. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Nah, jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan kata beliau. Yang pertama, an yujahida ala ta'allumil huda wa dinil haqq. Berjihad untuk mempelajari petunjuk dalam kurung ilmu yang bermanfaat. Berjihad untuk mempelajari petunjuk dalam kurung ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar dalam kurung amal saleh. Dalam kurung amal saleh. Ini yang pertama nih. Jihad melawan hawa nafsu yang pertama, berjihad untuk mempelajari petunjuk, maksudnya ilmu yang bermanfaat, dan agama yang benar, maksudnya amal yang saleh. Ilmu dan amal saleh. Karena dengan 2 hal ini seseorang akan bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ini yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Antum datang ke sini nih, apalagi hujan-hujan. Pastikan apa? Mengeluarkan semua upaya yang kalau nggak apa? Malas, tidur, enakan di rumah hujan, gitu deh. Jalan ke sini. Itu harus apa? Badlul juhdi. Harus benar-benar mengeluarkan segala yang dia miliki untuk menundukkan hawa nafsunya. Ini yang pertama. InsyaAllah ta'ala yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya kita lanjutkan setelah salat isya berjamaah. Semoga Allah, apa yang kita pelajari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah ta'ala kita akan teruskan setelah isya nanti. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian, Allah, alhamdulillah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan jihad melawan hawa nafsu terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama tadi apa? An yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq. Jihad melawan hawa nafsu tingkatan yang pertama kata beliau adalah berjihad mempelajari petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, agama yang benar. Agama yang benar maksudnya adalah amal saleh. Jadi jihad melawan hawa nafsu yang pertama kata Imam Ibn Qayyim adalah ketika seseorang berjihad mengeluarkan segala upaya yang dia miliki untuk menuntut ilmu agama dan beramal saleh. Untuk menuntut ilmu agama dan beramal saleh. Itu mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ini jihad melawan hawa nafsu yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang kedua, tingkatan yang kedua kata beliau, jihad melawan hawa nafsu tingkatan yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu setelah mengetahuinya. Berjihad untuk mengamalkan ilmu setelah mengetahuinya. Saya mau tanya, mengamalkan bagi siapa? Mengamalkan ilmu yang telah diketahui untuk siapa itu? Untuk diri kita. Banyak orang ketukar ya? Banyak orang menganggap mengamalkan itu seperti mengajarkan atau mendakwahkan. Beda. Kalau mengamalkan, mempraktekkan untuk diri kita, itu mengamalkan. Makanya kedua ini, setelah yang pertama, jihad yang pertama yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah berjihad mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu yang sudah dia ketahui. Ketika dia tahu ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah dan Rasulnya, maka dia berusaha untuk bisa mempraktekkan, mengamalkan sunnah Nabi tersebut. Ketika dia tahu ini larangan Allah dan Rasulnya, ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia jauhi sejauh-jauhnya larangan tersebut. Ini mengamalkan ilmu, ini mempraktikkan ilmu. Perhatikan ikhwan, karena tujuan kita untuk ilmu duduk seperti ini tidak lain tidak bukan untuk apa? Beramal, betul ya? Mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini.
Contoh, seseorang dia tahu ini sesuatu yang haram, tapi nggak ada upaya yang keras, yang kuat untuk bisa menjauhi sesuatu yang haram itu. Berarti dia tidak mengamalkan apa? Ilmu yang telah diketahui. Bisa difahami ya kawan? Nah, ketika seseorang mengamalkan ilmu itu harus ada jihad. Jihad itu secara bahasa apa? Badlul juhdi wa taqah. Mengeluarkan segala upaya dan kekuatan yang dia miliki. Itu jihad secara bahasa. Jadi jangan konotasinya jihad hanya perang saja. Salah satu bentuk jihad betul perang dengan pedang betul. Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan ada 13 tingkatan jihad. Salah satunya ini. Jihad melawan hawa nafsu terbagi 4. Yang pertama tadi saya katakan berjihad untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla dan juga petunjuk Allah dan agama yang benar. Yang kedua berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Itu butuh jihad. Orang lagi tidur enak-enak, terdengar suara as-salatu khairum minan naum. Kalau dia tidak mengusahakan dirinya untuk bangun gak kira-kira salat? Enggak, betul ya? Maka dia harus mengeluarkan upaya yang dia miliki untuk bisa menyambut seruan Allah Azza wa Jalla lewat muadzin tersebut. Salat subuh misalnya, antum ngumpulin harta banyak, masya Allah. Ketika sudah sampai nisabnya, sudah berputar 1 haul, ada 2,5% milik orang lain di situ. Kalau seseorang tidak berjihad untuk melawan hawa nafsunya, dia nggak keluarkan 2,5% itu tuh, pelit, betul ya? Wah, 2,5% saya puterin lagi nih di modal, bisa dapat banyak lagi nih. Auzubillah min dzalik. Maka dia harus mengeluarkan segala upaya yang dia miliki untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, berjihad untuk mendakwahkan ilmu dan mengajarkannya. Nah, ini baru untuk orang lain nih. Ketika dia sudah berilmu, dia sudah amalkan untuk dirinya, dia sudah praktekkan, maka yang ketiga berjihad untuk mendakwahkan ilmu dan mengajarkannya. Yang paling wajib jelas kepada keluarga kita, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Maka seorang kepala keluarga berkewajiban untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Kepala keluarga yang sukses bukan kepala keluarga yang bisa memberikan semua duniawi kepada keluarganya, bukan. Kepala keluarga yang sukses bukan kepala keluarga yang kaya raya sehingga bisa memberikan banyak harta kepada keluarganya, bukan. Tapi kepala keluarga yang sukses adalah kepala keluarga yang bisa menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Salah satunya yang ini, mengajarkan, mendakwahkan ilmu kepada keluarganya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kepala keluarga itu bisa mengajarkan dan mendakwakan ilmu kepada keluarganya kalau dianya kosong, tidak berilmu? Betul ya? Dianya nggak pernah nuntut ilmu agama Allah. Dianya tidak tahu bagaimana cara baca Al-Quran yang benar. Dia tidak tahu bagaimana sifat wudhu Nabi yang benar. Dia tidak tahu bagaimana sifat salat Nabi yang benar. Dia tidak tahu akidah yang benar. Dia tidak tahu tauhid yang benar. Kenapa? Nggak pernah duduk di kajian ilmu. Apa yang mau diajarkan kepada anak dan istrinya, ya kawan? Apa yang mau diajarkan kepada keluarganya? Ingat, kita kepala keluarga, kaki kita nggak akan pernah bisa menginjakkan surga Allah kecuali Allah tanya bagaimana kepemimpinan kita kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Berat jadi kepala keluarga ini, nggak main-main, subhanallah. Menyelamatkan anggota keluarganya dari apa? Dari api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang ketiga, berjihad yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, berjihad untuk mendakwakan ilmu dan mengajarkannya. Dari skup yang paling kecil, paling dekat dengan kita, kemudian skup yang besar, besar dan seterusnya. Dan yang terakhir yang keempat, berjihad untuk bersabar. Nah, berjihad untuk apa? Bersabar dalam menjalani 3 hal di atas tadi itu. Berjihad untuk bersabar dalam menjalani 3 hal di atas. Nuntut ilmu agama seperti ini butuh kesabaran. Gak bisa 1 hari 1 malam untuk baca Sahih Bukhari besoknya jadi Imam Bukhari. Gak bisa.
Nggak bisa satu malam antum baca Sahih Muslim sampai habis, besoknya jadi kayak Imam Muslim. Nggak bisa. Marral ayyam wal layali, berlalunya hari dan waktu. Butuh sabar ketika nuntut ilmu agama. Beramal saleh butuh sabar. Berdakwah di jalan Allah lebih butuh lagi kesabaran luar biasa. Makanya ayat surat favorit kita dalam sholat Allah tutup dengan kesabaran. 4 tadi itu masuk ke sini nih. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Kecuali siapa? 4 orang. Yang 4 ini 4 masuk di sini nih. 4 jihad. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kata para ulama, iman di sini iman dan ilmu. Karena tidak mungkin seseorang dapat beriman kecuali dengan ilmu agama yang benar. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Lihat, betul ya? Mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran, dakwah. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam apa? Kesabaran. Ini 4 jihad melawan hawa nafsu ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, apabila keempat tingkatan ini telah terpenuhi pada dirinya, maka ia termasuk orang-orang Rabbani. Allahu Akbar. Rabbani. Orang-orang Rabbani, orang-orang yang apa? Orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan banyak keistimewaan luar biasa. Allah menyebutkan ulama Rabbani itu ulama yang mentarbiyah manusia, ulama yang mendidik manusia dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar luar biasa. Itu Rabbani itu, ikhwan. Nah, pantaslah Allah Azza wa Jalla menyebutkan jihadan kabira, jihad yang besar itu adalah ketika seseorang mempelajari ilmu agama Allah, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada manusia dan bersabar di atasnya. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan tentang keutamaan ilmu dan ulama, karena tidak mungkin kita sebutkan semua, luar biasa banyaknya insyaallah. Kedepannya mungkin kita akan bahas tentang keutamaan ilmu ketimbang harta. Keutamaan ilmu ketimbang apa? Harta. Di sini bukan berarti seseorang muslim nggak boleh banyak harta, bukan itu. Bukan itu, subhanallah. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga dalam satu hadis, banyak dari mereka orang yang kaya luar biasa, konglomerat, masya Allah. Tapi harta dan dunia mereka nggak sampai masuk ke dalam hati mereka, ikhwan. Harta dan dunia mereka gunakan untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Harta dan dunia mereka gunakan untuk bisa mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka jadikan tujuan utama dalam hidup mereka harta dan dunia tersebut, tidak. Karena orang yang menjadikan dunianya, hartanya sebagai tujuan utama, ambisi terbesar, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keburukan dalam hidupnya. Maka kita mempelajari keutamaan ilmu ketimbang harta bukan berarti kita tidak boleh jadi orang kaya, seorang muslim. Tidak, salah, bukan itu maksudnya. Tapi yang jadi keutamaan atau yang jadi ambisi terbesar, yang jadi niat utama dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu agama dan beramal dengan ilmu agama tersebut. Karena surga Allah diberikan kepada orang-orang yang beramal saleh. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan dari amal perbuatan kalian. Betul ya? Amal saleh. Kalau harta tersebut berbuat jadi amal saleh, hartanya dia zakatkan, hartanya dia sedekahkan, hartanya dia infakkan, tadi itu menjadi orang pertama, betul ya? Menjadi manusia terbaik luar biasa, punya harta banyak dan punya ilmu agama yang luar biasa, the best. Menjadi orang yang paling utama. Maka semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan diri kita untuk bisa mendapatkan keutamaan dari ilmu agama Allah Azza wa Jalla tersebut. Allahumma amin. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amalan yang akan dijawab nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu di dalam pelaksanaannya seperti apa Ustaz? Maksudnya begini, ada kan misalkan orang yang memang ilmu itu jadi profesi juga. Jadi ada yang sekarang seperti guru-guru kan bersekolah katakanlah, tidak mungkin dia
Barakallahu fikum. Yang pertama, para ulama khilaf tentang permasalahan bolehkah seorang dai atau ulama atau orang yang berilmu menerima bayaran dari mengajarnya. Ulama khilaf tentang masalah tersebut. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tapi jumhur ulama mengatakan dibolehkan selama dia tidak menentukan tarif tentang masalah tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya yang paling berhak untuk kita diambil dari dari kitabullah itu adalah ketika seseorang memberikan ajar. Maka para ulama menyebutkan, jumhur ulama mengatakan dibolehkan seseorang untuk menerima upah dari mengajarnya selama itu bukan jadi tujuan utamanya, selama itu bukan jadi ambisi terbesarnya. Gampangnya kawan, gampangnya orang ketika jihad mendapatkan ghanimah, betul? Harta rampasan perang kalau dia menang. Tapi kalau tujuan utamanya ghanimah, rusak nggak niatnya? Rusak. Betul ya? Gampangnya seperti itu tuh. Maka para ulama menyebutkan ghanimah itu bukan tujuan utama. Ketika orang berjihad di jalan Allah, tujuan utamanya menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, ikhlas, mendapatkan surga dan seterusnya. Ketika dapatkan ghanimah, boleh diambil. Ini dia. Boleh diambil. Tapi jangan jadikan tujuan utama dan ambisi terbesarnya ghanimah, harta rampasan perang itu. Nah, sama seperti ini. Ketika orang mengajar, terutama ilmu agama nih, terutama terkhusus apa? Ilmu agama, ikhwan. Kalau kita mau bayar ilmu agama ini, mau harta seberapa banyak, gak akan pernah kita bisa bayar ilmu agama ini. Betul ya? Gak akan pernah kita bisa bayar ilmu agama ini. Beda sama ilmu umum mungkin, subhanallah. Maka yang kita bayar itu bukan apa ilmu agama, nggak mungkin kita bisa bayar ilmu agama tersebut, subhanallah. Maka para ulama menyebutkan jangan seorang dai, seorang yang mengajar, dia jadikan tujuan utamanya, fokus terbesarnya itu duniawi. Contohnya tadi itu, mendapatkan dunia, mendapatkan apa bayaran. Kalau tujuan utamanya memang untuk lillahi ta'ala, menyebarkan agama Allah dan kemudian dia dapatkan itu, boleh diambil. Tapi jangan jadikan apa? Tujuan utama, kata para ulama masalah tersebut. Jangan jadikan ambisi terbesar. Jadi ada niat utama, ada bonus. Betul ya? Jangan dibalikin nih. Yang niat utama jadiin bonus, bonus jadi niat utama. Rusak. Antum datang ke mall, beli satu barang, dapatkan bonus. Betul ya? Tapi kalau beli bonusnya doang, barang utamanya dapat nggak? Enggak. Nah, gampang seperti itu. Maka para ulama menyebutkan, jadikan niat utama kita ketika kita mengajar, terkhusus ilmu agama ini, tidak lain tidak bukan untuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, menjadikan manusia berilmu tentang ilmu agama Allah. Dan luar biasa banyaknya keutamaan ketika orang berdakwah di jalan Allah. Sangat luar biasa banyaknya ketika seorang berdakwah di jalan Allah, keutamaan yang akan dia dapatkan. Salah satunya Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Keluasan rezeki kepadanya, betul, sahih. Salah satunya itu. Tapi jangan dia jadikan jadi tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan dunia semata. Wallahu ta'ala musta'an. Barakallahu fikum. Adapun kalau tadi itu guru umum dan seterusnya, boleh dia sama mendapatkan apa? Upah dan seterusnya, silakan. Tapi alangkah baiknya jangan itu dia jadikan tujuan utamanya, sama. Tujuan utamanya apa? Untuk mendidik generasi muda yang berilmu, yang berilmu tentang apa? Ilmu yang dia miliki bermanfaat, ilmunya tersebut. Kan gitu. Ketika dia ingin dapatkan bayaran dari situ, boleh, silahkan. Boleh, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Disebutkan para ulama masalah tersebut. Silakan, Nalih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas bagaimana kira-kira mungkin sebagai seorang yang secara sibuk dengan usahanya, kita dapat bisa dan sebagai seorang profesional saat ini dalam bisnis, kita tidak perlu atau terlalu antara dunia dan untuk bisa seimbangkan. Mungkin waktu yang terbatas.
Profesi apa nih? Saya hijrahnya atau dia gitu aja. Gitu aja. Jadi progresnya dari signifikan. Apakah itu harus dipercepat atau memang selama dia dalam menuntut ilmu walaupun dengan ilmu saja atau bagaimana situasinya? Yang pertama, an-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya para ulama. Garis bawah kata-kata ini. Para ulama mengatakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya para ulama. Maksudnya apa? Dengan niat yang salehah, dengan niat yang baik, seorang yang berilmu bisa dapatkan pahala lebih daripada yang lain. Contoh tadi kerja, dagang, cari uang. Kalau dia niatkan cuma cari uang tok, titik. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kan sayang banget itu. 7-8 jam luar biasa dia kerja dicari uang, niat utamanya gimana supaya dapatkan uang, supaya kaya dan seterusnya. Biasa ujung-ujungnya akhirnya menerobos semua larangan Allah. Kalau niat utamanya apa? Duniawi, kan gitu ya. Tapi kalau dia niatkan, saya bekerja di antara kewajiban saya sebagai tulang punggung keluarga, seorang kepala keluarga. Saya bekerja ingin memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istri saya. Semoga dengan kerja ini ada kelebihan yang saya bisa sedekah. Lihat, sudah 3 niat itu. 4, 5, 6, 7. Semakin banyak dia tanamkan niat yang salehah dalam satu amalannya, semakin banyak dia dapat pahala. Dan ini orang cerdas. Dan ini orang apa? Cerdas. Makanya Imam Ibnu Qudamah menyebutkan seorang yang cerdas adalah seseorang yang bisa menumpuk-numpuk niat-niat yang baik cuma dalam satu perbuatannya. Ini cerdas orang ini, Masya Allah. Contohnya tadi, betul ya, kerja, dagang dan seterusnya. Maka niatkan ketika orang kerja, yang paling pertama tadi niatkan untuk apa? Lillahi ta'ala. Niatkan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Saya tidak mau mencari di luar sana kecuali yang halal dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, ikhwan, zaman sekarang ini wallah nikmat kita nuntut ilmu, gampang banget, Masya Allah. Ada online, ada bisa lihat YouTube, betul ya? Bahkan YouTube secara terprogram luar biasa, satu kitab sampai habis, Masya Allah, betul ya? Dan banyak cara luar biasa, bisa baca buku, tinggal mau atau tidak, itu aja, betul ya? Jadi bukan harus duduk di kajian seperti ini yang paling terbaik jelas, paling Masya Allah, dan harus punya memang kita kajian-kajian yang memang rutin kita datangi, kan gitu. Itu bisa mengecas iman kita. Tapi nuntut ilmu bukan seperti ini aja, kan gitu. Seorang ketika nuntut ilmu, contoh tadi, baca, beli kitab-kitab para ulama, dia baca. Yang dia tidak pahami, dia garis bawahi. Nanti ketika tanya ustadz, kan gitu ya, dia cari yang lain. Atau kemudian apa? Dia buka YouTube, fikih, sholat Nabi, dengerin 2 jam, 3 jam. Bisa paham, paling nggak, betul ya? Paling nggak secara apa? Secara mujmal, kan gitu. Atau yang kitab yang memang berurutan, setiap hari dia dengar 1 atau setengah jam, kan gitu ya? Bisa, online bisa, tinggal mau atau enggak, kan gitu ya? Tinggal mau atau tidak. Luar biasa nikmat pada saat ini zaman sekarang untuk mencari ilmu agama Allah. Bayangkan, masyayikhnya ada mungkin di belahan dunia, kita bisa belajar di sini. Kan itu kenikmatan luar biasa, tinggal kita mau atau tidak. Jadi intasduqillah yasduqka. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadamu. Maksudnya apa? Allah akan berikan apa cita-citamu. Jadi jangan menjadi apa? Menjadi alasan istilahnya ketika orang sibuk masalah dunia untuk kesibukannya akhirnya untuk menuntut ilmu agama nggak ada waktu. Salah. Ini salah. Nggak ada waktu ya, Fan. Yang ada tidak memprioritaskan itu dalam hidup kita. Itu yang nggak ada. Karena cara untuk menuntut ilmu zaman sekarang itu banyak sekali. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan berikan jalannya insya Allah kepada kita. Itu mas. Kemudian yang kedua tentang masalah tidak orang yang hijrah bisa sampai bahasa Arab dan seterusnya. Bagaimana orang yang nggak seperti itu? Apakah ilmunya nggak bermanfaat? Enggak juga. Tapi orang yang hijrah itu pasti bertingkat-tingkat, betul ya? Orang yang bertaubat, berhijrah ke jalan lebih baik, menuntut ilmu agama pasti apa? Bertingkat-tingkat. Sebagaimana penuntut ilmu agama pasti bertingkat-tingkat. Sebagaimana ulama pasti bertingkat-tingkat, kan gitu? Pasti bertingkat-tingkat. Saya contohkan tadi yang satu itu tuh, karena itu yang saya lihat sangat luar biasa gitu. Benar-benar yang saya lihat, Masya Allah orang ini luar biasa nih.
Dari nol benar-benar, bahkan bukan cuma nol, minus mungkin dulunya, betul ya. Ketika dia hijrah, sekarang bisa baca kitab Arab luar biasa, bisa ngobrol sama kita dengan bahasa Arab, Masya Allah. Bahkan sebagian ada yang saya dapat menjadi guru tahsin yang sangat luar biasa, bacaan Al-Qurannya bagus banget. Tapi itu bertingkat-tingkat. Yang paling terpenting adalah apakah ilmu agama yang sudah kita ketahui itu memberikan manfaat bagi iman dan amal saleh kita atau tidak. Nah, itu yang paling terpenting. Berapa banyak orang saya katakan nuntut ilmu agama, duduk di kajian ilmu, tapi kemudian tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika di hadapannya ada sesuatu yang haram, dia terobos aja. Ini kan dosa kecil, nggak apa-apa. Ini bukan ilmu yang bermanfaat, hati-hati. Sesekali nggak apa-apa lah Pak Ustadz. Ini bukan ilmu yang bermanfaat, salah, subhanallah. Berapa banyak orang-orang duduk di kajian ilmu lama luar biasa, akhlaknya tidak menjadi baik, tambah buruk akhlaknya, na'udzubillah. Kan nggak benar seperti ini, subhanallah. Berapa banyak orang-orang ketika dia menuntut ilmu agama Allah, dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Dia tidak berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Ini bukan ilmu yang bermanfaat, perhatikan. Jadi nggak harus seperti itu, tidak. Tapi yang namanya target itu kan yang paling apa? Yang paling terbaik harus. Kalau tidak sampai ke situ, paling nggak apa? Mendekati. Jangan yang bawah-bawah. Kalau yang bawah-bawah ketika sudah sampai situ sudah merasa puas tuh. Jangan. Yang paling apa? Yang paling terbaik, Masya Allah, ketika kita ingin memasang target. Jadi bukan berarti orang yang tidak sampai ke situ ilmunya nggak bermanfaat. Enggak. Tapi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita berbuah dengan amal saleh, berbuah dengan iman, berbuah dengan takwa, berbuah dengan apa? Akhlakul karimah, berbuah dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.